Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran komputer akuntansi. Kali ini Bapak akan membuatkan kalian tutorial untuk pembuatan daftar customer, daftar supplier, dan daftar persediaan beserta dengan pengisian saldo awalnya. Oke, untuk membuatnya kalian masuk ke Mayop Accounting 18 dan Bapak gunakan untuk yang versi 18 plus. Oke, kalian masuk ke modul cut file, pilih menu cut list. Ya, di sini ada customer dengan supplier. Yang pertama yang mau kita buat adalah customer terlebih dahulu. Kalian pilih new di bawah. Oke, di tabel ini kita akan mengisi identitas dari customer. Pastikan card type-nya itu customer, ini company. Name-nya yang pertama adalah Toko Anugrah. Kalian enter. Card ID-nya itu isi dengan C001. Alamatnya Jalan Proklamasi. Ya. City-nya itu adalah Cimahi. State-nya kosongkan saja. Postcode-nya kosongkan. Country-nya itu Indonesia. Font-nya kosongkan. Oke. Selanjutnya kalian masuk ke bagian selling details. Untuk cell layout-nya ini kalian ganti dengan item. Oke. Tax ID number-nya kalau ada kode pajak, kalau ada NPWP ini kalian isi NPWP, kalau tidak ada kosongkan. Tax code-nya ini PPN. Flag tax code-nya ini adalah NT, no tax. Oke. Selanjutnya kita mau mengisi termin pembayaran atau syarat pembayarannya. Kamu lihat di soal, syarat pembayaran untuk Toko Anugrah itu 2/10 N/30,1%. Yang artinya bahwa apabila Toko Anugrah itu membayar kurang dari sama dengan 10 hari, maka dia akan dapat potongan sebesar 2% dan jangka waktu pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila lewat dari itu, maka dia akan dikenakan denda sebesar 1%. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam Mayop Accounting 18. Payment is due-nya ini kita gunakan yang on a day of the month. Discount date-nya ini jangka waktunya 10 hari. Balance due date-nya ini jangka waktu pembayaran itu 30 hari. Ya, besarnya diskon itu 2% dan denda keterlambatan itu 1. Oke, selesai untuk yang pertama, untuk daftar customer yang pertama selesai. Sedangkan untuk yang daftar customer yang kedua, ketiga, keempat silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Selanjutnya Bapak akan buatkan untuk yang daftar supplier. Nanti kita pilih supplier, pilih new. Nah, ini sama, pastikan card type-nya itu supplier. Ini company. Name-nya itu untuk supplier atau pemasok itu PT Starline. PT Starline. Enter S001. Alamatnya ini Jalan KH Dewantoro. City-nya itu Surabaya. State-nya kosongkan, postcode-nya kosongkan, country-nya Indonesia. Font-nya kosongkan juga, tidak ada. Selanjutnya kita atur buying details-nya. Untuk buying details, purchase layout-nya ini kita ganti dengan item. Ya. Tax ID, kalau misalnya ada NPWP isi NPWP, kalau tidak ada kosongkan.
text code-nya itu PPN. Frag text code-nya ini adalah no text. Oke. Nah, sekarang kita mau atur terminnya. Di soal itu terminnya untuk PT Starline itu 3/10 N/30,1%. Berarti untuk payment is due-nya ini kita isi dengan on a day of the month. Discount date-nya kamu isi dengan 10 hari. Balance due date-nya ini 30. Discount for early payment-nya ini adalah 3%. Oke, selesai. Untuk daftar pemasok atau custom supplier yang kedua itu silahkan kalian buat secara mandiri. Close. Nah, sekarang kita mau membuat daftar persediaan barang dagang. Untuk membuat daftar persediaan barang dagang, kalian masuk ke modul inventory. Kalian pilih item list. Nah, kalian masuk ke new. Nah, oke. Kita mau masukkan yang pertama. Daftar persediaan barang yang pertama adalah spring bed single. Berarti ini masukkan item numbernya YS 117, enter. Spring single. Oke. Kalian centang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. I buy this item ini harus kamu linkkan dengan akun harga pokok. Pilih, kamu cari namanya akun harga pokok atau cost of goods sold. Ya, sedangkan I sell this item ini harus kamu linkkan dengan akun penjualan. Berarti sales of merchandise. I inventory this item ini harus kamu linkkan dengan persediaan barang dagang. Berarti harus kamu cari yang namanya merchandise inventory. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian buying details-nya. Di sini kita akan mengisi harga belinya. Untuk harga beli, kalau saya kita lihat di soal spring bed itu 2 juta rupiah. Berarti di sini 2 juta. Buying unit of measure-nya, ini kita lihat apakah dia jualnya per unit kah, per buah kah, per paket. Kita lihat di soal itu dia per unit, maka di sini tetap kita isi unit. Dalam satu unit itu hanya ada satu barang, berarti satu. Text code-nya ini kita isi dengan PPN. Oke, tidak ada masalah ini. Selanjutnya kita masuk ke selling details-nya. Untuk selling details ini harga jualnya. Harga jual untuk spring bed ini kita lihat di soal itu sebesar 2.800.000. Berarti ini 2.800.000 sudah oke. Ini unit 1 dan PPN. Oke, selesai kita buat daftar persediaan yang pertama. Kita okekan. Untuk yang kedua, silahkan kalian buat secara mandiri. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal untuk piutang, hutang, dan persediaan. Nah, yang pertama akan kita buat adalah daftar saldo piutang. Kita masuk ke menu setup, balance. Kita cari yang namanya customer. Di sini baru satu, nah, pilih ya, add cell. Oke. Ya, ini kita pilih toko Anugrah, enter saja. Terminnya kita lihat dah sesuai dengan di soal atau tidak. 2/10 net 30, berarti sesuai. Invoice-nya di soal ada FK 11 SB08. Tanggalnya tanggal 26 November 2017. Oke. Customer PO-nya kosongkan, memonya saldo awal piutang. Oke.
total including tax-nya itu sebesar, berarti ini sudah kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ditambah PPN ya, 115.060.000. Oke. Ini tidak ada lagi namanya PPN, berarti no tax. Karena sudah termasuk ya. Record. Oke, selesai untuk saldo piutang yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketiga, keempat silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Oke, close. Kita mau buat saldo utang, sama prosesnya. Kamu masuk ke setup, balance, supplier balance, pilih add. Ya, enter saja. Terminnya sudah sesuai atau belum? Kamu lihat di soal. Sudah sesuai. Terus ini kosongkan. Date-nya ini tanggal 15 bulan 11 tahun 2017. Supplier invoice-nya itu F.SL087. Memonya saldo awal hutang. Total including tax-nya itu 121.000. Oke. Ini no tax. Selesai, record. Jadi untuk saldo awal hutang sudah kita buat. Untuk yang kedua silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Close. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan buat saldo awal persediaan. Ya, untuk persediaan saldo awalnya kita masuk ke menu, ke modul inventory. Kalian pilih menu adjust inventory. Masukkan tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2017. Memonya saldo awal persediaan. Oke. Item numbernya kita pilih YS117. Kuantitinya itu 33. Unit costnya itu 2 juta rupiah. Amountnya 66 juta. Dan ini harus kita linkkan dengan merchandise inventory. Oke. Untuk yang kedua ini sama prosesnya. Silahkan kalian kerjakan menyesuaikan dengan contoh atau tutorial yang sudah Bapak buatkan. Ini kita record saja. Oke. Untuk pembuatan daftar customer, daftar supplier, kartu persediaan, serta pengisian saldonya sudah selesai Bapak buatkan tutorialnya. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Ya, semoga kalian sehat selalu, tetap bersemangat, dan Tuhan memberkati kalian.